Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benyamin Langsbing Pratama dari kelas PCKRD, nomor induk mahasiswa 61014211169. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, soal yang pertama, alasan mengapa mata kuliah perkembangan dan belajar gerak sangat penting bagi guru Penjas. Jadi dalam mata kuliah perkembangan dan belajar gerak, kita mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan dari tubuh dan kemampuan manusia mulai dari awal kandungan hingga tua nanti, sehingga kita dapat mempelajari dan memahami pada usia-usia tertentu manusia itu batas kemampuannya pada batas apa, dan kita juga dapat memahami porsi latihan, porsi olahraga yang sesuai pada usia-usia tertentu. Seperti contoh pada anak SD, tentunya akan diberikan porsi latihan yang sesuai dan tidak mungkin memberikan materi penjas atau materi olahraga anak SMA kepada anak SD. Jadi materi pembelajaran penjas pada anak SD tentunya berbeda dengan yang sudah SMP atau SMA. Baik, kemudian untuk yang berikutnya adalah tahapan gerak. Tahapan gerak sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahapan kognitif, yang mana merupakan tahapan di mana seseorang memahami konsep-konsep dari gerakan yang akan dilaksanakan. Seperti memahami ketika akan melakukan roll depan, tentunya memahami terlebih dahulu gerakannya seperti apa, tahapannya seperti apa, sehingga ketika mengimplementasikannya nanti bisa berjalan lancar. Baik, kemudian yang kedua adalah tahapan asosiatif atau implementasi, di mana jadi pada tahapan ini seseorang melakukan asosiatif atau implementasi dari gerakan yang sudah dipahami sebelumnya, seperti sudah memahami gerakan roda depan kemudian mulai mempraktekannya. Jadi pada tahapan ini masih awal-awal dalam mempraktekkan sehingga cenderung mengalami kesalahan. Seperti ketika melakukan roda depan pasti ada kesalahan, seperti contoh pada posisi tangan atau mungkin pada posisi leher pasti ada kesalahan. Dan yang terakhir adalah tahapan otomatis. Jadi pada tahapan ini seseorang sudah sering melatih gerakan tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya menguasai gerakan tersebut dan bisa melakukan gerakan tersebut dengan lancar. Baik, yang berikutnya adalah faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia. Baik, untuk fungsi saraf sendiri dalam manusia seiring bertambahnya usia pasti kemampuan fungsi saraf seseorang itu akan menurun. Jadi seperti contoh kemampuan penglihatan seiring bertambahnya usia, semakin menuanya seseorang, penglihatan pasti mulai kabur dan juga mata mulai menjadi rabun. Selain itu juga pada kemampuan kekuatan otot, seseorang semakin bertambahnya usia, semakin menuanya seseorang itu pasti akan menurun juga. Jadi seiring bertambahnya usia, seiring menuanya seseorang, pasti kemampuan fungsi saraf seseorang itu akan menurun. Baik, kemudian transfer gerak, transfer dalam belajar gerak, yakni positif, negatif, dan netral. Untuk transfer positif adalah transfer gerak yang mana bersifat menguntungkan. Jadi pada latihan sebelumnya kemudian berlanjut ke latihan berikutnya itu bersifatnya menguntungkan. Seperti contoh ketika sebelumnya kita melakukan latihan olahraga push up yang mana itu menguatkan otot tangan kita, kemudian kita setelah itu berolahraga atau berlatih bela diri.
terutama tinju yang dominan pada tangan. Setelah melakukan push up, itu otot tangan dan kekuatan tangan itu ada sehingga dapat menambah daya ledak atau power dari pukulan ketika kita melakukan olahraga tinju. Selain itu juga ketika kita melakukan olahraga squat, itu melatih otot kaki kita sehingga ketika berikutnya kita melakukan olahraga lari, itu pasti kaki kita menjadi lebih kuat dan kita bisa tahan lama ketika lari. Kemudian berikutnya adalah transfer negatif. Jadi pada transfer negatif adalah transfer yang merugikan, di mana pada setelah melakukan latihan sebelumnya kemudian lanjut ke latihan berikutnya itu memiliki pengaruh yang buruk atau negatif. Seperti contoh, menjadi seorang binaragawan, ketika kita latihan angkat beban, tentunya kita memiliki otot yang besar dan agak kaku, sehingga dapat berpengaruh pada ketika kita melakukan olahraga lari sprint, sehingga ketika kita sprint itu kecepatan kita berkurang. Kemudian juga ketika kita menjadi binaragawan, ketika kita latihan beban, kita memiliki otot yang besar dan agak kaku, tentunya berpengaruh buruk ketika kita lanjut ke olahraga senam lantai, yang mana membutuhkan fleksibilitas yang sangat tinggi. Baik, yang ketiga adalah transfer netral. Jadi pada transfer netral adalah transfer yang mana tidak memiliki pengaruh apa-apa. Seperti contoh, ketika sebelumnya kita latihan tenis meja, setelah itu kita lanjut ke olahraga atau latihan berenang, tentunya tidak akan berpengaruh apa-apa. Kemudian selain itu juga ketika sebelumnya kita latihan sepak bola, yang mana dominan pada kaki, kemudian setelah itu kita berlanjut ke latihan basket atau olahraga basket, tentunya tidak memiliki pengaruh apa-apa, karena sepak bola itu dominan pada kaki dan basket dominan pada tangan. Baik, untuk kemudian yang terakhir adalah pengertian dari pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertumbuhan adalah proses di mana terjadinya perubahan secara alamiah, secara dalam hal yang besar, terutama dalam fisik atau jasmani individu atau organisme, dan juga menunjukkan suatu fungsi yang baru dari organisme atau individu tersebut. Jadi seperti terjadinya perubahan secara alami baik pada fisik seseorang, mulai dari tinggi, ukuran, juga tulang dan lain sebagainya. Kemudian untuk perkembangan adalah kejadian di mana bertambahnya kemampuan dari struktur dan fungsi tubuh yang sifatnya kompleks dan juga dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, yang mana hal tersebut terjadi karena hasil dari proses kematangan. Baik, kemudian yang terakhir adalah kematangan. Kematangan adalah titik puncak atau titik akhir dari fase pertumbuhan, yang mana menjadi titik tolak kesiapan dari suatu fungsi untuk menjalankan fungsinya. Baik, itu tadi adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester perkembangan dan belajar gerak. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.